Bang Olive, apakah ini akan membuat kita bisa percaya bahwa Polri memiliki motif betul-betul untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya, atau masih ada sesuatu yang akan disembunyikan? Bagaimana nanti juga LPSK dengan tidak adanya kuasa hukum dari Eliezer, apakah masih bisa memberikan justice kolaborator dan melindungi Richard Eliezer? Kami akan jawab pemirsa sesaat lagi. Barada Eliezer ini bisa saja bebas dari jeratan hukum apabila memang dia terbukti melakukan tindakan penembakan di bawah tekanan atau di bawah perintah dari atasan. Tapi sekarang tanpa didampingi oleh kuasa hukum, Bang Olive, apa yang akan terjadi kepada Eliezer dan apa langkah Anda berikutnya? Ya, kalau yang terjadi dengan Eliezer ya dia pasti aman. Karena dia dalam lindungan Tuhan. Ya, dia dalam lindungan Bareskrim juga yang paling aman. Saya tetap berpandangan di Bareskrim adalah tempat yang paling aman sebenarnya, karena dia dijaga. Nah, mengenai pencabutan kuasa ke saya, Eliezer ini kan di dalam tahanan. Mana ada dia ngerti kejadian di luar-luar itu? Nggak ada, dia di dalam tahanan. Ya kan? Mana bisa dia di dalam tahanan bikin ketik-ketikan secara rapih. Anak umur 24 tahun secara karakter, secara kejiwaan, nggak bisa nulis beginian. Secara, ini kan tulisan bahasa hukum. Anak kuliah hukum yang bisa nulis beginian, surat kuasa begini, surat pencabutan begini. Ya dia anggota Brimob nulis begini, ya nggak cocok. Oke, Anda tidak yakin itu ditulis Eliezer. Lalu berikutnya, apa yang Anda akan lakukan? Ya, saya akan bawa gerbong pengacara se-Indonesia. Bebas kan? Pengacara, gerbong pengacara. Pak Sugeng, ketua Peradi apa? Pergerakan. Saya ketua Asosiasi Pengacara Indonesia, API. Apa? Peradi siapa? Untuk apa? Semua pengacaranya untuk apa nantinya? Ya kita kumpulin supaya kita jadi peradi satu lagi. Jangan pecah-pecah, makanya kalau pecah-pecah ini kan kita pusing nih kita. Anda mau melawan orang yang mengintervensi Anda sebagai kuasa hukum Eliezer? Bukan, kita melawan ketidakbenaran. Yang kita lawan tuh bukan orang-orang di Bareskrim, bukan. Kita melawan ketidakbenaran. Kita akan melawan ketidakbenaran. Makanya juga saya minta maaf kepada seluruh pengacara Indonesia. Kita ini, pengacara ini pada bodoh semua. Pengacara Indonesia bodoh. Kenapa sih pecah-pecah? Satu aja. Baik. Okay. Jadi satu nih, momen ini kita bikin pengacara Indonesia jadi satu. Pengacara Indonesia harus bersatu. Advokat Pak Hasto, oke, saya ingin tanya ke Pak Hasto. Apa yang akan terjadi kepada Eliezer kalau dia tidak didampingi oleh kuasa hukum, Pak? Apakah LPSK tetap bisa memberikan GC kepada Eliezer? Ya, sepanjang kami bertemu langsung dengan Eliezer dan yang bersangkutan menyatakan kesetiaan untuk menjadi justice kolaborator dan memenuhi syarat, tentu kita harus lindungi. Ini yang sebenarnya saya prihatinkan ya. Momentum ini sebenarnya kan harus kita jadikan semua pihak, terutama Kepolisian Republik Indonesia, sebagai momentum untuk mengembalikan kepolisian ke dalam rel reformasi birokrasi. Oleh karena itu saya katakan, mestinya seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi mekanisme kontrol yang positif buat upaya untuk mengembalikan Polri ini ke dalam rel reformasi. Yang selama ini barangkali dalam kenyataan makin jauh dari prinsip-prinsip reformasi itu ya. Harusnya masyarakat menjadi mekanisme kontrol yang baik ya, tapi kita disuruh jangan kepo, Pak. Nah itulah, ini kan negara yang sudah merdeka dan ada hak yang dilindungi untuk berpendapat. Baik, Pak Hasto. Saya begini, Pak. Seorang justice collaborator itu memang mestinya dilindungi oleh LPSK. Karena apa? Undang-undang yang mengamanatkan tentang justice collaborator itu adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Baik, oke. Mengapa demikian? Karena kalau seorang justice collaborator dilindungi oleh aparat penegak hukum atau penyidik misalnya, tentu bisa terjadi konflik of interest. Itu salah satu contohnya. Oke, baik. Kita berharap LPSK memang bisa masuk di situ, Pak, agar betul-betul bisa menjaga di relnya yang tepat. Terima kasih, Pak Hasto Atmojo. Cuman begini, Mbak, LPSK ini kan tidak bergetar di ruang kosong. Sekarang kenyataannya Eliezer ada di dalam tahanan Bareskrim. Kami berharap agar segera bisa ketemu dengan Eliezer, tapi sampai sekarang belum bisa karena Bareskrim belum memberi
waktu untuk bisa bertemu dengan Eliezer. Bareskrim belum memberikan waktu untuk bertemu. LPSK untuk bertemu dengan Eliezer. Oke. Mudah-mudahan segera ya Pak, supaya betul-betul ini terang. Terima kasih Pak Hasto Atmojo telah bergabung bersama kami di kontroversi malam hari ini. Oke, Pak Sugeng, dengan perkembangan yang terjadi saat ini, motifnya masih kabur, kemudian kronologinya juga kita masih belum bisa betul-betul percaya sepenuhnya dengan versi yang sudah ada saat ini. Bagaimana kita bisa sekarang mempercayai, masih bisakah kita mempercayai Polri dengan segala upayanya untuk mengungkap kasus ini secara terang? Soal penilaian sifatnya subjektif saya tidak mau bicara dulu ya. Saya berharap bahwa proses penyidikan ini profesional. Profesional itu dua sederhananya, ahli dan etis ya. Apabila ada upaya-upaya pengendalian terhadap tersangka, ini sudah keliru, tidak etis. Posisi penyidik memeriksa tersangka ya, itu memberikan juga posisi kebebasan kepada tersangka untuk melakukan tindakan apapun termasuk kepada pengacaranya. Ini skandal loh. Ini nggak sederhana ini yang soal pencabutan. Mengesankan bahwa penyidik tidak firm dengan keahliannya membuka kasus ini sehingga ingin mengontrol tersangka. Ini bisa misleading ya. Dalam proses penyidikan ini misleading. Kemudian ketika pengacara ditaruh juga pengacara hanya menjadi bebek, ya, ini juga tidak boleh, begitu, ya. Ini harus bisa minta perhatian Pak Kapolri. Pak Kapolri nggak boleh begini caranya. Yang dikatakan oleh rekan Olive itu benar adanya. Ini bukan atas permintaan Eliezer sendiri. Baik. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Terakhir closing statement dari Bang Kamarudi. Baik, closing statementnya saya hanya mengkoreksi dan meluruskan saja. Tidak benar umur lebih muda, cara berpikirnya lebih lemah atau tidak begitu pintar dibanding yang tua. Terbukti anak saya yang masih berumur belasan tahun lebih pintar dari saya. Dan mereka juara umum di sekolah. Dan cara berpikirnya kuat. Yang kedua, tidak benar polisi atau brimob itu mematikan tapi melumpuhkan. Kemudian advokat memang harus bersatu sesuai pasal 28 Undang-Undang 18 yaitu wadah tunggal. Tetapi ada penguasa negeri ini yang membiarkan advokat itu tidak bersatu, tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian saya mau katakan satu lagi itulah